451 rayuan sempurna. Pada saat ini, di pintu masuk God Burying Abyss, di langit ribuan mil jauhnya di timur, ada dua perahu roh yang panjangnya 300 meter tergantung. Di salah satu perahu roh, ada 913 murid abadi-abadi yang dipimpin oleh Ruyan Chen. Di perahu roh lainnya, ada 1970 murid Senhun Xiangong berdiri dengan tenang. Paviliun Namong Yukin berdiri di garis depan Lingsu. Untuk sesaat, semua orang menatap langit di atas kepala mereka, mengambang cermin biru, perangkat sub berdaulat kelas menengah cermin virtual Wan Lidong. Setelah cermin ini bersemangat, Anda dapat menembus kehampaan dan melihat pemandangan ribuan mil jauhnya. Menjelang persidangan, Sugeyu memberikan cermin ini kepada Namong Yukin, dan meminta Namong Yukin untuk keadaan darurat. Semua orang dapat melihat pemandangan di luar jurang dewa yang terkubur dari cermin. Alasan mengapa setiap orang dipisahkan oleh ribuan mil adalah untuk mencegah bahwa ada monster yang sangat kuat yang menjaga pintu masuk di God Burying Abyss. Pada saat yang sama, God Burying Abyss. Sushasha. Di jurang gelap yang dipenuhi kabut, semburan langkah kaki yang tak terdengar masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya di selokan. Tan Yun menggunakan jarinya untuk menulis di dinding selokan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tanpa perintahku. Ketika semua orang melihat Tan Yun, mereka mendesak lagi, dan secara alami mengangguk diam-diam. Itu dekat. Sudah sangat dekat. Tan Yun menilai dari suara langkah kaki bahwa ada dua musuh yang sudah berjarak kurang dari 10 kaki dari selokan tempat dia bersembunyi, dan berhenti. Mata Dewa Hongmeng. Pupil mata Tan Yun yang dalam tiba-tiba menunjukkan cahaya merah misterius, dan dia masih bersembunyi di selokan. Pada saat ini, dua murid Eternal Xianzong, satu tinggi dan satu pendek, melihat selokan di luar Zhangsu. Keduanya saling memandang dengan gugup. Segera, memegang jimat di tangan kiri mereka dan pedang panjang di tangan kanan mereka, mereka tiba-tiba melompati selokan. Ketika keduanya menemukan semua orang di selokan, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan murid-murid aneh mengunci mereka berdua. Tiba-tiba, mereka berdua tampak lesu, bibir Tan Yun menggeliat, dan suara itu jatuh ke telinga mereka, turun. Keciut. Mereka berdua memasuki selokan dan muncul di depan Tan Yun. Adegan ini mengejutkan Huang Fu mendengarkan angin, Luren dan yang lainnya, dan Tan Yun membuat gerakan diam. Tan Yun menulis di tanah untuk mencegah ular itu tercengang oleh rumput, tertulis di tangan, tujuan kedatanganmu. Selanjutnya, keduanya dengan cepat menulis garis tulisan tangan di selokan dengan jari mereka. Meski memiliki tulisan tangan yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Mengatakan bahwa dia sedang menunggu 40 orang dan datang sesuai perintah orang suci dan Tuan Muda Ruyan. Dan Namong Yukin dan Ruyan Chen berada di langit ribuan mil jauhnya, melalui cermin virtual Gua Wanli, mengintip di pintu masuk ke jurang pemakaman dewa. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, dan dia segera menulis, kamu memberitahu Namong Yukin dan Ruyan Chen nanti bahwa tidak ada yang aneh di sini. Hanya saja di jurang dewa pemakaman, banyak mayat murid Huang Fu Shengzong ditemukan, serta jejak kaki yang ditinggalkan oleh monster besar yang tidak dikenal. Juga, beritahu Namong Yukin dan Ruyan Chen bahwa ada genangan darah yang bukan manusia. Seharusnya monster itu membunuh murid-murid Senhun Xiangong, Eternal Xianzong, dan Huang Fu Shengzong dan melarikan diri dengan luka serius. Yah, kamu pergi, dan kamu akan memulihkan ingatanmu dalam waktu setengah bulan dan melupakan apa yang terjadi sekarang. Keduanya mengangguk, dan setelah menjelajahi selokan, dengan 18 orang lainnya, mereka terus berjalan ke dalam di pintu masuk jurang yang lebarnya 20 mil. Di hati keduanya, apa yang baru saja dijelaskan Tan Yun seolah-olah dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Setengah jam kemudian, 20 pedang orang terbang keluar dari jurang dewa yang terkubur. 20 orang yang menunggu di luar jurang bertanya satu demi satu, bagaimana, apakah Anda menemukan sesuatu? Tidak. 18 dari mereka menggelengkan kepala. Pada saat ini, pria tinggi dan pendek dari Sekte Abadi-Abadi tampak ngeri dan berkata, kami telah menemukan kelainan. Ikuti saya, pergi dan kembali ke Tuan Muda dan Orang Suci. Setelah itu, 40 orang menginjak pedang terbang, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di atas pintu masuk ke Abyss of Burying God. Setelah 40 orang pergi, semua orang di selokan secara alami mengerti bahwa Tan Yunding telah berlatih semacam teknik murid untuk mengendalikan pikiran. Tan Yun memandang Mu Menggu dan yang lainnya,
Matanya yang berbintang dipenuhi dengan permusuhan, semua orang, selanjutnya, Namong Yukin, Ruyan Chen, dan yang lainnya, sangat mungkin untuk datang. Jika mereka datang, semuanya akan berada di bawah komandoku, sebanyak yang bisa mereka bunuh. Mendengar itu, semua orang menggenggam senjata mereka dengan erat, dan semangat juang mereka tinggi. Tentu saja, alasan mengapa semangat juang setiap orang lebih baik daripada sifat takut-takut adalah karena mereka memiliki naga emas dan singa di pihak mereka. Setengah jam kemudian, 40 orang menginjak pedang terbang dan melayang di atas dua perahu roh. Bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Ruyan Chen bertanya lebih dulu. Namong Yukin dan yang lainnya juga melihat 40 orang. Seorang murid tinggi dari Eternal Xianzong, Han Zifei, membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan Muda, ada penemuan. Mengatakan, ini Tuan Muda. Han Zifei dengan hormat berkata, Tuan Muda, Jiang Lun dan saya, ketika kami pergi ke jurang dewa yang terkubur 20 mil, kami menemukan lebih dari 200 mayat murid Huang Fu Shengzong, dan ada juga genangan darah monster. Petik 2. Bawahan menebak bahwa lebih dari 1000 orang yang meninggal sebelumnya di sekte kita dan istana jiwa-jiwa ilahi pasti telah dibunuh oleh monster yang membunuh murid Kaisar Huang Fu Shengzong. Dan sekarang, monster itu harus terluka dan melarikan diri. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Xiaozi, Jiang Lun, bergema dengan nada tertentu, Tuan Muda, Saudara Han, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Ruyan Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka berdua berbicara, dia melihat ke samping, dan Namong Yukin di kapal roh lainnya mengungkapkan pembunuhan. Wanita suci, binatang ini telah membunuh begitu banyak dari kita. Karena telah terluka, bagaimana kalau kita memasuki perburuan harta karun sambil berburu binatang ini? Setelah mendengar ini, Namong Yukin diam-diam berkata, karena binatang ini telah membunuh begitu banyak orang dan masih terluka, ranah binatang itu tidak boleh terlalu tinggi. Memikirkan hal ini, Namong Yukin berkata sedikit, ya, karena penyebabnya telah ditemukan, tidak masalah jika kita memasuki jurang maut. Ruyan Chen tersenyum bahagia, gadis suci, perahu rohku adalah senjata subdaulat kelas menengah yang disempurnakan oleh ayahku. Pada saat yang sama, perahu roh memiliki larangan ganda untuk menyerang dan bertahan. Untuk berjaga-jaga, lebih baik, kau dan rekan Gui Gong Taois, bagaimana kalau naik perahu roh saya? Namong Yukin membungkuk sedikit, ini sangat bagus, terima kasih. Kamu sopan. Ruyan Chen menggenggam tinjunya dan berkata, tolong, semuanya. Setelah Namong Yukin dan murid-murid lain dari Istana Abadi Jiwa semuanya menjarah perahu roh Ruyan Chen mengemudikan perahu roh itu menuju jurang pemakaman dewa ribuan mil jauhnya. 2 saat kemudian, Gatbur Ying habis. Tan Yun melihat perahu roh besar yang membawa lebih dari 2000 orang, dan melaju dengan kuat, dia mencibir. Huang Fu mendengarkan Feng, Lu Ren, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Mu Menggu, Sue Zian, 6 pembangkit tenaga listrik ini, mata 6 pembangkit tenaga listrik ini mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Di sisi lain, 19 murid Qimai, 15 murid Zenmai, dan 10 murid Fumai menunjukkan kepanikan di mata mereka. Bagaimanapun, pihak lain memiliki lebih dari 2000 orang. Pada saat ini, Tan Yun berhasil menyempurnakan musuh. Pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Pertempuran menentukan bab 452 pecah. Huang Fu mendengarkan Feng dan yang lainnya siap untuk pergi, hanya menunggu perintah Tan Yun. Perahu roh yang perkasa, semakin dekat terbang ke pintu masuk Gatbur Ying Abyss, kecepatannya melambat. Di selokan, Tan Yun menatap melalui kabut hitam, dan bergumam pada dirinya sendiri, lebih dekat, lebih dekat. Ketika perahu roh hanya berjarak 3 mil dari pintu masuk jurang, Tan Yun berbisik, orang besar, pergi dan balikkan perahu roh. Mengaum. Detik berikutnya, Namong Yukin, Ruyan Chen, dan yang lainnya di kapal roh merasakan gemuruh di hati mereka, tiba-tiba mendengar mereka, dan raungan bergema di langit. Memanggil. Dalam tatapan terkejut Namong Yukin, saya melihat bahwa kilat emas besar melesat ke langit dari jurang gelap yang dipenuhi kabut dari dewa yang terkubur, datang ke arahnya dengan angin puyuh. Om, naga emas dan singa segera dilepaskan, sebanding dengan aura dan tekanan binatang monster tingkat 3 selama periode kesengsaraan, tekanan seperti laut, dengan retakan ruang yang kacau, menghancurkan kehampaan, dan tersapu ke arah orang-orang di kapal. Ah, apa-apaan ini? Di perahu roh,
Murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun tampak ketakutan. Tenang dan tidak mudah tersinggung. Dibandingkan dengan kegelisahan semua orang, Ru Yanchen tampak sangat tenang, dan berkata sambil tersenyum lebar, aku ingin mati. Ru Yanchen menjentikkan jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke alur pertama bagian depan perahu roh, dan tiba-tiba, di permukaan perahu roh sepanjang 300 meter, tirai cahaya besar dari energi terlarang muncul di sebuah kecepatan tinggi, seperti putaran matahari yang menyilaukan menutupi perahu roh. Ketika tekanan napas naga emas dan Dewa Singa menyerbu tirai cahaya besar, itu runtuh ke udara. Om boom! Hewan nakal, mati! Saat Ru Yanchen berteriak dengan marah, bola terang energi terlarang tiba-tiba melebar, melonjak menjadi raksasa dengan diameter ribuan meter, dengan momentum yang mengejutkan. Sama seperti naga emas dan singa dewa mengerahkan napas dan paksaan mereka tanpa hasil, dan bergegas ke perahu roh, bola cahaya energi besar meledak. Segera, dalam getaran kekosongan dalam radius ratusan mil, serangkaian retakan hitam pekat yang berlangsung selama puluhan mil muncul. Tiba-tiba, ruang ini runtuh kapan saja. Energi yang melonjak itu menelan naga emas dan singa secara instan. Boom! Boom! Naga emas dan singa di celah-celah padat di ruang angkasa, dalam serangan terlarang, tubuh besar mulai meledak, rambut panjang emas terlepas, dan daging dan darah meledak, tumpah ke kehampaan. Mengaum! Mengaum! Mengaum. Naga emas dan singa yang terluka, benar-benar terjerumus ke dalam kegilaan, tubuhnya hanya berhenti di kehampaan, dan sekali lagi dengan keras menembak ke arah perahu roh yang berjarak 500 meter. Tubuh Namong Yukin bergetar, dan dia dengan jelas mengenali naga emas dan singa, yang merupakan hewan peliharaan Tan Yun yang telah bertarung dengan naga guntur angin tingkat ketiga lebih dari sebulan yang lalu. Tidak mati. Ru Yanchen berteriak dengan tajam, Tuan Muda, lihat apakah kamu mati kali ini. Di antara jari-jari Ru Yanchen, kekuatan spiritual lain melesat ke alur kedua di ujung depan perahu roh. Dalam sekejap, duri tajam sepanjang 100 meter dibor di perahu roh 300 sang. Seperti landak besar yang tergantung di langit. Mengaum. Pupil naga emas dan singa dipenuhi dengan keteguhan manusiawi. Di mata Tan Yun yang tertekan, dia meledakkan perahu roh dengan daging dan darah. Memukul, merayu, ditemani oleh raungan rendah yang menyakitkan, puluhan duri raksasa, dengan semburan darah, menembus dada naga emas dan singa dewa. Mengaum. Sementara naga emas dan singa mengaum, dengan mulut besar di baskom darah, mereka menggigit ujung depan perahu roh, dengan keras mengipasi sayap emas sepanjang 200 kaki, dan membawa perahu roh turun ke pegunungan di bawah. Pada saat ini, Ru Yanchen dan yang lainnya di kapal roh memiliki kulit kepala yang mati rasa dan kedinginan di punggung mereka. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa singa iblis emas ini akan sangat putus asa. Ledakan. Gempa besar itu bergetar dan debunya penuh. Dalam sekejap mata, naga emas dan singa menggigit perahu roh dan menyeretnya ke tanah. Pria besar, tunggu. Tan Yun meraung dengan suara serak, bunuh aku. Mata Tan Yun merah, dan saat dia melompat keluar dari kabut hitam, di cincin surga dan bumi, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 terbang pedang ditembakkan. Setelah 11 pedang terbang menembus kekosongan 1000 zang, mereka menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, melingkari perahu roh dalam bentuk cincin, dan menutup perahu roh dengan lebih dari 2000 orang yang masih punya waktu untuk melarikan diri di masa depan. Namong Yukin melirik Tan Yun yang bergegas, tanpa memikirkannya, dan segera berteriak ngeri, cepat dan bubar, Tan Yun akan membentuk formasi pedang. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh indah Namong Yukin digulung dengan kekuatan spiritual, dan memimpin untuk menelusuri perahu roh, dan bergegas keluar dari 11 pedang terbang yang melayang-layang. Selama kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi, Namong Yukin bertarung melawan hidup dan mati Tan Yun. Dia ingat dengan jelas kekuatan formasi pedang Tan Yun. Dia panik. Dia tidak bisa membayangkan bahwa murid di istananya akan dibantai setelah berada dalam formasi Tan Yun Jian. Di perahu roh, para murid Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi yang ingin membunuh naga emas dan singa, setelah mendengar teriakan Namong Yukin, melarikan diri ke segala arah seperti burung yang ketakutan. Desir Sam. Ketika Namong Yukin, Jiang Rou, Ru Yanchen, Li Miaoxin, dan ratusan orang melarikan diri dari formasi pedang yang belum disiapkan Tan Yun, 11 pedang terbang atribut tiba-tiba berputar dalam bentuk cincin, meledak beberapa kali.
Tirai pedang kacau 100 zang menyelimuti lebih dari 2.700 orang di Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Di antara orang-orang ini, ratusan dari mereka menghadapi kemunculan tiba-tiba di depan mereka, dan tidak bisa mengelak dan menabrak mereka. Apa? Tidak. Bantuan Tuan Muda. Bantuan Wanita Suci. Petik 2. Ditemani oleh ratusan jeritan, saat ratusan orang menabrak tirai tipis susunan pedang, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi awan kabut darah, tanpa tulang yang tersisa. Wow, detik berikutnya, Tan Yun juga muncul di formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Pada saat ini, naga emas dan singa di bawah formasi pedang, gemetar, melepaskan diri dari duri raksasa perahu roh, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, jatuh ke pelukan Tan Yun, berubah menjadi kucing seukuran kucing, dan mengalami koma. Jelas, naga emas dan singa dewa terluka parah, jika tidak, itu pasti tidak akan terjadi, dan jatuh koma ketika lebih dari 2.000 orang menghadapi Tan Yun. Tan Yun mengabaikan semua orang. Dia membelai kepala naga emas dan singa dengan mata merah, dan berkata dengan suara keras, untuk setiap tetes darah yang kamu tinggalkan, aku akan membiarkan mereka membayar lebih dari 2.000 nyawa. Di antara lebih dari 2.700 orang dalam kekacauan, banyak dari mereka adalah master formasi hebat tingkat menengah, tetapi master formasi hebat ini, melihat sekeliling, tidak dapat melihat formasi pedang apa yang diatur Tan Yun. Pada saat ini, di luar susunan pedang ilahi Hong Mengtu, Mu Mengki mencari Nangong Yukin dan membunuhnya dengan pedang. Kakakmu, aku akan membantumu. Sue Zian adalah pembunuh dan bergabung dengan Mu Meng untuk melawan Nangong Yukin. Kamu tidak damai, kamu dan aku akan berurusan dengan Ruyan Chen. Ketika Huang Fu mendengarkan angin dan menyeringai, dia berubah menjadi bayangan, membawa cahaya pedang yang hampir merobek kekosongan, dan membunuhnya. Bagus. Setelah Jun Buping memberitahu Sangguan Bingbing untuk memperhatikan keselamatan, dia mengikuti Huang Fu untuk mendengarkan angin. Membunuh. Tukau Jun Luren berputar-putar dengan kekuatan angin, tanpa harus menginjak pedang terbang, dia melompat ke udara, dan tiba-tiba, kekuatan guntur seperti piton raksasa melonjak keluar dari tubuh gemuk, menahan guntur, atribut. Chopper, bunuh musuh yang lolos dari lingkaran pedang. Pergi bersama-sama. Lusinan murid dari Kimai, Fumai, dan formasi bergegas keluar dari Gat Burying Abyss dan bergabung dengan Huru Hara. Di rumah gua, Baili Longtian memandang Xiao Qingxuan yang menjaganya dan mendesak, jangan khawatir tentang saya, pergi dan bantu Tan Yun dan yang lainnya. Ya, jaga dirimu. Xiao Qingxuan memegang pedang dan berubah menjadi bayangan, menjarah keluar dari gua. Kakak Baili, perhatikan keselamatanmu, dan aku akan membunuh musuh. Kesini, yang belum sembuh, menunjukkan niat membunuh. Setelah meninggalkan kalimat, Li Ying melintas dan menghilang ke dalam gua. Pertempuran Sengit Bab 453. Pada saat ini, di luar Gat Burying Abyss, bayangan pedang dan pedang menghancurkan area sekitar 10 mil. Semua orang memulai huru hara. Alkitab Nirvana Kemah Hunyuan. Dalam hati Mu Meng, tangan kirinya menari-nari seperti kilat di dadanya. Segera, kekuatan besar dengan cepat mengembun dari tubuhnya. Sekelompok tabernakel Hunyuan berdiameter 10 meter, seperti bola transparan, menyelimutinya. Segera setelah itu, dia membuka berbagai kemampuan dalam Nirvana Bible, dan membawa cahaya pedang yang menyebabkan kekosongan meledak menuju Nangong Yukin. Sue Zian segera menggunakan seni pedang ilahi 5 jiwa, dan tiba-tiba Sue Zian lain muncul di sebelahnya, tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan kayu pirus. Ini belum selesai. Hampir pada saat yang sama, 3 Sue Zian muncul, salah satunya dikelilingi oleh kekuatan air biru, yang lainnya terbakar dengan kekuatan api setinggi 3 kaki. Yang terakhir, kekuatan tanah coklat keluar dari udara tipis, menari di sekitar tubuh dengan kecepatan tinggi. Membunuh. Tubuh Sue Zian, dengan kekuatan emas, memiliki cahaya dingin di matanya yang indah. Dalam sekejap, harta pamungkas dari 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, pedang terbang muncul dari udara tipis dari tangan 5 atribut Sue Zian. 5 jiwa menyatu, pedang ilahi menghancurkan langit. 5 Sue Zian penuh dengan niat membunuh, tiba-tiba, pedang mereka mengarah ke langit, dan dalam sekejap, angin bertiup di atas pegunungan, dan angin bertiup kencang. Berdengung. Aliran besar kekuatan emas cerah, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi jatuh dari langit dan dibawa ke 5 pedang terbang. 5 Sue Zian,
berubah menjadi 5 sosok hantu, berkedip-kedip dengan Mu Meng dan pergi ke Nangong Yukin. Menghadapi serangan mengerikan dari Mu Mengya dan Sue Zian, Nangong Yukin tiba-tiba, kekuatan kematian di tubuh hitamnya melonjak keluar, seperti seorang penyihir yang turun ke dunia, menuangkan kekuatan penggulingan kematian ke pedang terbang dengan atribut kematian di kirinya, meneruskan. Pada saat yang sama, Nangong Yukin telah tampil lagi. Hanya sebagai orang suci dia dapat memenuhi syarat untuk berlatih buku rahasia Zengong Senhun Siangong Senhun Fei Shengjing. Aura kuno dan agung meletus dari tubuh Nangong Yukin. Segera, auranya naik dengan mantap, dan auranya yang tak terlihat dan kuat membuat ruang di dalam Baizang terdistorsi, dan auranya naik ke tahap kedua dari alam pemurnian jiwa. Om, Nangong Yukin mencengkeram pedang terbang atribut kematian di tangan kirinya, dan aliran kekuatan kuno putih susu melonjak keluar dari tubuhnya, yang mengelilinginya seperti naga. Segera, dia membalik tangan kanannya, dan pedang terbang putih dari kekuatan kuno muncul. Pada saat ini, Nangong Yukin khawatir tentang keselamatan orang yang terjebak dalam formasi pedang oleh Tan Yun, dan habis-habisan segera setelah dia menembaknya. Dia tidak hanya menampilkan sutra kenaikan spiritual, tetapi juga menggunakan seni pedang prasejarah dari dewa-dewa primordial. Saya mencoba yang terbaik untuk membunuh Mu Mengbao dan Sue Zian sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Lu Ren, yang digerakkan oleh kekuatan angin, setiap kali dia mengayunkan lusinan pisau dapur atribut guntur, musuh Dzogchen di ranah jiwa janin hancur berkeping-keping. Pria gendut yang mati, aku ingin membunuhmu. Yang terkuat kedua di pintu dalam sekte abadi-abadi, Li Miaoxin, memegang pedang untuk membunuh Lu Ren. Kalian berdua bertarung satu, tak tahu malu. Dalam raungan marah, Ru Yanchen dipotong oleh lengan kanan Huang Fu dengan pedang, darah mengalir seperti tembakan. Menghadapi serangan Huang Fu Tingfeng dan Junyi, dia mencoba melarikan diri dengan panik. Hehe, tidak masalah jika kita tidak tahu malu, yang penting kamu akan mati. Tatapan Jun Buping gelap, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan kuno. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan ruang. Setelah kekosongan sedikit dipelintir, setelah mencegat jalan Ru Yanchen, tubuh Jun Buping berputar di udara, dan pedang putih krem kekuatan kuno tiba-tiba bersinar. Blooming memaksa Ru Yanchen kembali. Pada saat ini, Jun Buping dan Huang Fu mendengarkan angin, dan menyerang Ru Yanchen bolak-balik. Kalian berdua melawan Ru Yanchen bersama dengan satu kata, dan pada saat yang sama menceritakan lusinan cara kematian, biarkan Ru Yanchen memilih. Ru Yanchen ketakutan dan wajahnya menjadi abu. Tentu saja, Huang Fu mendengarkan angin dan kerusuhan tidak benar-benar membunuh Ru Yanchen, tetapi intimidasi murni. Pada saat ini, Sangguan Bingbing dari roh kuno berbaris melawan Jiang Rou yang menempati peringkat ke-6 di gerbang dalam istana jiwa abadi. Tanpa sadar, putri kedua telah memindahkan medan perang ke gunung beberapa mil jauhnya. Satu demi satu cahaya pedang menebas puncak gunung, menyebabkan tanah bergetar dan gunung-gunung bergoyang, dan puing-puing jatuh seperti air terjun. Pompa, Jiang Rou jelas merupakan jiwa janin waktu. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia menusuk tenggorokan Sangguan Bingbing dengan pedangnya, mati. Sangguan Bingbing menghindar dengan tergesa-gesa. Terlepas dari nasib pedang, kulit putih dan lembut di sisi kiri lehernya tertusuk, dan darah menyembur keluar dari leher. Jelas kekuatan Jiang Rou lebih tinggi dari Sangguan Bingbing. Tepat ketika Jiang Rou sombong dan akan membunuh Sangguan Bingbing, tiba-tiba, suara kecemasan datang dari kejauhan, "Rower hati-hati." Tidak perlu melihat ke belakang, Jiang Rou tahu bahwa suara yang dikenalnya ini berasal dari teman Tao-nya, Cao Xiong. Pada saat ini, ribuan kaki jauhnya, Cao Xiong, seorang pria kuat di istana jiwa abadi, menebas kepala seorang murid Fumai dengan satu pedang, dan bergegas menuju Jiang Rou dengan panik. Karena dia menemukan bahwa Xiao Qingxuan tiba-tiba turun dari langit, membawa cahaya pedang kuno, menyerang Jiang Rou. Ah! Jiang Rou tidak bisa mengelak, seluruh lengan kanan yang memegang pedang dipotong oleh Xiao Qingxuan. Pompa, Sangguan Bingbing yang menyemburkan darah di lehernya, Li Ying melintas, dan ujung pedangnya yang dingin langsung menembus tenggorokan Jiang Rou. Pompa, Xiao Qingxuan, yang turun dari langit, muncul entah dari mana dari belakang Jiang Rou, menusuk punggung Jiang Rou dengan kepulan darah di pedangnya, menembus jantung dengan akurat, dan kemudian keluar melalui dada. Rower, tidak, Cao Xiong menangis memilukan, kalian berdua pelacur Huang Fu Sengsong, aku akan menghancurkan mayatmu. Rambut Cao Xiong berkibar,
dan ketika dia hendak mengerumuni Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing, Jiang Rou menyemprotkan darah dan menatap mata Cao Xiong yang enggan. Bingbing, bunuh dia. Setelah Xiao Qingxuan meninggalkan sepatah kata pun kepada Sangguan Bingbing, dia tidak mundur tetapi bergerak maju dan menuju Cao Xiong. Pada saat ini, di luar jurang penguburan dewa, Xi Nyi, yang masih belum sembuh, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sosok Miao Men-nya baru saja melintas melewati seorang murid bernama Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun, dan tenggorokan musuh terpotong sampai mati. Dia seperti dewa yang kejam, memanen nyawa musuh. Memukul. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa Abadi, Zhao Xiguang, setelah membunuh dua murid dengan dua pedang, dia melihat Pan Hanxing yang membunuh murid Huangfu Shengzong tidak jauh, dan berteriak, "Pan Daoyou, kamu dan aku akan membunuhnya bersama." Pan Hanxing adalah sekolah abadi-abadi yang kuat. Pada saat ini, jumlah murid Huangfu Shengzong yang mati di tangannya telah melebihi 8. Oke, setelah Pan Hanxing menjawab, bersama dengan Zhao Xiguang, dia membunuh Xi Nyi, yang belum sembuh. Memegang pedang panjang berdarah, Xi Nyi memotong kepala dua murid Istana Abadi Jiwa dengan satu pedang, lalu tiba-tiba melihat ke belakang, menghadap Pan Hanxing dan Zhao Xiguang yang terbunuh, dia tidak mundur tetapi malah maju, dan memimpin, dalam menyerang. Bab 454. Xi Nyi, hati-hati. Pada saat ini, Huangfu, yang berselisih dengan raja dan mengalahkan Ru Yanchen yang terus-menerus mengalahkannya, mendengarkan angin dan menatap Xi Nyi yang berjarak ratusan kaki dengan khawatir. Dia tahu bahwa Xi Nyi masih belum sembuh, dan khawatir dia bukan lawan keduanya. Pompa. Setelah mendengarkan angin dengan pedang di kaki kanan Ru Yanchen, Huangfu meninggalkan luka tulang yang dalam, dan berkata dengan keras, "Kamu tidak damai, kamu harus berurusan dengannya dulu, aku akan membantu Xi Nyi." "Oke, pergi." Jun Buping tersenyum, "Sudah waktunya pahlawanmu menyelamatkan Amerika Serikat." Huangfu tidak menanggapi angin, berubah menjadi bayangan, dan pergi ke Xi Nyi. "Nama belakangku Jun. Kamu satu-satunya sekarang. Kali ini, mari kita lihat bagaimana tuan muda ini membunuhmu." Ketika Ru Yanchen meraung dengan mata merah, suara menghina tiba-tiba terdengar, "Benarkah? Lalu tambahkan aku." Saat berikutnya, Baili Longtian, yang tidak bisa menggerakkan lengan kanannya, muncul di depan Jun Buping dengan pedang di tangan kirinya, dan berkata dengan tajam, "Saudara muda, pergi." Pada saat yang sama, formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Ketika Mu Mengki dan yang lainnya bertarung dengan musuh, Tan Yun menemukan bahwa Nangong Yukin tidak dalam formasi pedang, ekspresinya sangat serius. Karena dia tahu kekuatan Nangong Yukin dan perkiraan kekuatan Mu Mengki dan yang lainnya. Dalam pikiran Tan Yun, Nangong Yukin, yang berada di luar formasi pedang, tidak diragukan lagi adalah musuh terkuat dan kita selain dirinya sendiri. Tan Yun merasa bahwa Mu Menggu dan Sue Zian dalam bahaya, dan segera memutuskan untuk membuat keputusan cepat, dan kemudian meninggalkan formasi pedang untuk membantu Mu Menggu dan yang lainnya. Pada saat ini, lebih dari 2.700 orang dalam formasi pedang menginjak pedang terbang, dipimpin oleh Liu Danwen, pembangkit tenaga listrik Istana Abadi Jiwa, dan Guo Biun, Sekte Abadi-Abadi. Liu Danwen menatap Tan Yun, matanya yang indah berkobar karena kedinginan. "Tan Yun, bagaimana jika kamu memiliki formasi pedang?" Saat itu, ketika kamu dan orang suci istanaku dihadapkan, mereka juga ditahan di dalam formasi pedang. Sebagai hasilnya, Anda tidak kehilangan keduanya. Hari ini, murid kekaisaranku, dan Daois Eternal Xianzong, satu orang dan satu pedang dapat menghancurkanmu. Pada saat ini, Guo Biun, yang khawatir tentang Ru Yanchen di luar formasi, memimpin dengan tegas memerintahkan, murid Sekte Abadi mendengarkan perintah, "Sekarang kita akan menyerang dan membunuh Tan Yun bersama-sama." "Ya, kakak senior Guo." Para murid menjawab. Pada saat ini, tanpa menunggu semua orang mengambil tindakan, Tan Yun memimpin. Dalam tatapan semua orang yang tidak dapat dipercaya, Tan Yun naik ke udara tanpa menginjak pedang terbang, berkata dengan acuh tak acuh, "Gelombang ruang." Wow, tiba-tiba, ada suara pasang surut yang bergelombang di kehampaan yang kacau. Tiba-tiba, gelombang pasang transparan berubah dari kekuatan ruang, membawa gelombang besar yang pasang surut, menelan lebih dari 2.000 orang dalam kehampaan. Sebelum gelombang ruang tiba, Guo Biun merasakan pengekangan ruang besar yang bergegas menuju wajahnya. Dia mengingatkannya dengan tergesa-gesa, "Keluar dari sini dan serang Tan Yun bersama-sama."
Hai. Lebih dari 2.700 orang melarikan diri dengan Yujian mengacungkan senjata ke udara. Dalam sekejap, ribuan lampu pedang yang mendominasi warna-warni dan lampu pedang menebas ke arah Tan Yun, luas dan spektakuler. Pada saat yang sama, ada sebotol kuali raksasa yang agresif, tombak, seteguk lonceng, dan serangkaian bayangan kapak besar, menyerang Tan Yun dengan aura yang kuat. Namun, ribuan serangan belum mengenai Tan Yun, dan setelah gelombang ruang angkasa menenggelamkan Tan Yun, itu membanjiri semua orang dan menelan semua orang. Tiba-tiba, serangan kekerasan asli diperlambat beberapa kali di bawah batasan gelombang ruang, dan mereka dengan mudah dihindari oleh Tan Yun. Tan Yun melompat ke langit, bergegas keluar dari permukaan cair gelombang ruang, dan berdiri di kehampaan. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, rambutnya berkibar, seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Abis kematian. Dalam benak Tan Yun, dalam kehampaan yang kacau di atas kepalanya, sebuah titik hitam seperti sebutir beras muncul. Segera, titik hitam itu tiba-tiba melonjak 10 juta kali ketika semua orang ketakutan. Seperti jurang dengan diameter 1000 kaki, dan seperti pusaran besar, itu membuka mulut kematian bagi semua orang di gelombang ruang di bawah. Jurang kematian itu. Di jurang kematian yang seperti pusaran air, bilah kematian sepanjang 1 kaki, seperti kumpulan ikan hitam yang kejam, menempati seluruh jurang kematian. Kekuatan setiap bilah kematian telah melonjak 11 kali dalam susunan Hongmeng Tusenjian. Tujuan Tan Yun sangat jelas. Dia ingin menahan semua orang dengan gelombang ruang, memperlambat tindakan semua orang, dan kemudian dari Abyss of Death yang paling kuat, dengan cepat menelan musuh, dan membunuh musuh. Apa ini? Menakutkan. Saudari Guo, apa yang harus kita lakukan? Kakak Liu. Suara pertanyaan ngeri semua orang datang dari telinga. Liu dan Wen menekan kepanikan di hatinya dan memerintahkan, murid Shen Hun Xiangong, terus serang Tan Yun, selama dia membunuh Tan Yun, maka dia tidak akan menyerang kita menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, Guo Biyun buru-buru berkata, Sekte Abadi-Abadi adalah pintu yang sama, cepat serang jurang kematian atribut denganku. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, biarkan aku mati. Tan Yun berteriak, tiba-tiba, kecepatan jurang kematian meningkat tajam, menukik ke bawah, setelah memasuki gelombang ruang, kecepatannya tidak berkurang, menelan ratusan orang di antara mereka. Setelah ratusan orang memasuki jurang kematian, daging dan darah terbang melintasi dan darah berceceran, bilah kematian yang tak berujung, mencekik dan memotong semua orang dengan kecepatan. Tidak, kakak Guo, tolong. Saudari Liu, tolong bantu kami dengan cepat. Petik 2 petik 2. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 500 orang terbunuh. Beberapa murid yang kuat akan bergegas keluar dari jurang kematian. Bilah kematian menembus dada mereka dan memotong kepala mereka. Ketika kekosongan bergetar, jurang kematian menyelimuti orang-orang lainnya. Lebih dari 2.100 murid, lebih dari 300 dari mereka, tertelan ke dalamnya, meratap memilukan, mati-matian berusaha melarikan diri dari jurang kematian, tetapi di bawah bilah kematian yang padat, semuanya pemberontakan dan perjuangan semuanya sia-sia, bernafas, semua terbunuh. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun berkedip, menghindari serangkaian serangan, bergegas ke gelombang ruang, dalam benaknya, tarian api jiwa keluar dari dahinya. Tan Yun memegang pedang suci Huowu, dan segera, Huowu setinggi 3 kaki 3 inci menjadi seukuran Zhangsu. Keciut, memukul. Tan Yun, yang telah melakukan langkah suci Hongmeng, melaju di samping kerumunan dengan kecepatan tinggi, dan setiap kali dia mengayunkan pedang, beberapa musuh dipenggal. Ini adalah pembantaian sepihak tanpa ketegangan apapun. Dalam gelombang ruang, kecepatan gerakan semua orang 3 kali lebih lambat, dan mereka tidak bisa menghindari serangan Tan Yun. Darah seperti hujan, disertai dengan potongan-potongan mayat yang tidak lengkap jatuh ke udara. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 2.100 orang dibantai dan tidak ada yang selamat. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, dan dalam satu pikiran, pedang suci Zhangsu Huowu di tangannya menjadi ukuran aslinya lagi. Pada saat ini, di tanah di bawahnya, ada mayat tergeletak di mana-mana, tampak sangat lumpuh. Bab 455 Sedih. Pada saat yang sama, di luar barisan Hongmeng Tusenjian, di kaki gunung di sisi barat pintu masuk Gat Burying Abyss, Namong Yukin, dengan kekuatannya sendiri, menghadapi Mu Mengyao dan Sue Zian tanpa kehilangan sedikitpun.
Pada saat ini, kulit ketiga wanita itu terpancar, dan pada tubuh mereka yang halus dan lembut, mereka semua menderita berbagai tingkat luka pedang. Di lengan tanpa tulang Namong Yukin, ada 6 luka, dan darahnya berdeguk. Dia masih melepaskan cahaya pedang. Saat dia mundur ke Suezian, Mumeng muncul di atasnya, memegang pedang dan menebas. Ledakan. 3 wanita 3 mil jauhnya di padang rumput, setelah Jun Buping lolos. Dari jarum terbang senjata tersembunyi Ruyan Chen, tubuhnya berputar di udara dan kakinya mengenai dada Ruyan Chen. Terjebak. Ketika Ruyan Chen menyemburkan darah dan terbang terbalik seperti karung pasir, sosok Bai Li Longtian melintas, dan dengan lambaian pedang di tangan kirinya, bilahnya berdiri, menggambar di wajah Ruyan Chen. Berdebar. Sama seperti Ruyan Chen jatuh ke tanah, sosok tampan Bai Li Longtian muncul di depannya, menginjak dada Ruyan Chen dengan kakinya, dan meletakkan pedang di lehernya. Bai Li Longtian berhenti dan berkata, mulai sekarang, jika kamu berani bergerak, aku berjanji kamu akan menyesalinya seumur hidup. Setelah itu, Bai Li Longtian memandang Jun Buping dan berkata, dia akan menyerahkannya padaku, dan kamu dapat membantu suster junior Sangguan. Oke, Jun Buping segera berbalik dan menuju pintu masuk ke Abyss of Burial God. Ketika Jun Buping datang ke Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan baru saja bergabung untuk membunuh Cao Xiong di Istana Abadi. Pada saat ini, Sangguan Bingbing memiliki luka yang mengejutkan di betisnya, dan leher Xiao Qingxuan berlumuran darah. Untungnya, itu bukan masalah besar. Jelas, Cao Xiong layak menjadi pusat kekuatan batin Istana Shenhunxian, yang melukai kedua putrinya sebelum kematiannya. Qingxuan, Bingbing, kamu baik-baik saja. Jun Buping menatap Sangguan Bingbing dengan sedih dan bertanya. Sangguan Bingbing tersenyum, aku baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Wajah Xiao Qingxuan pucat, dan hatinya masih melekat. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, jika tidak, dia akan dipenggal oleh Cao Xiong. Ah! Pada saat ini, jeritan terdengar. Ketiganya mengikuti gengsi mereka, tetapi mereka melihat bahwa pria gemuk besar Lu Ren ditusuk dengan tombak di kaki kanannya sementara Li Miaoxin dan 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi dikepung. Nenek perancang, aku akan membunuhmu. Lu Ren tampak garang, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakitnya, kaki kanannya yang terluka bukan miliknya, dan dia membunuh semua orang. Qingxuan, kamu bisa membantu Lu Ren. Bingbing, kamu bisa membantu Mu Menggu dan Sue Zian berurusan dengan Namong Yukin. Jun Buping segera berkata, aku akan membersihkan dosa. Oke, Sangguan Bingbing memegang pedang terbang, dan Li Ying berkedip beberapa kali, dan kemudian muncul di samping Mu Mengao dan Sue Zian, dan mereka menghadapi Namong Yukin bersama. Membunuh. Sutra hijau Xiao Qingxuan terbang, menginjak pedang terbang dari langit, serangkaian lampu pedang kekuatan kuno, setelah membunuh musuh yang mengepung Lu Ren, dan Lu Ren berurusan dengan Li Minxin. Setelah puluhan putaran, Li Miaoxin dibunuh oleh Xiao Qingxuan dan Lu Ren. Mati semua untukku. Jun Buping tersipu, dan tanpa lelah membunuh murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun. Pada saat yang sama, ratusan meter di utara pintu masuk Abyss of Burying God, Huang Fu mendengarkan angin dan kesinyi masih bertarung dengan Sekte Abadi-Abadi Pan Hanxing dan Istana Abadi Shenhun Zhao Siguang. Pada saat ini, tubuh Huang Fu Tingfeng ditutupi dengan puluhan luka, dan ada beberapa luka di kedua lengan dan kaki yang terlihat sangat dalam. Kesinyi, yang awalnya tidak sembuh, tidak memiliki luka luar, tetapi dia tampaknya menderita luka dalam yang kambuh sebulan yang lalu, gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dan meskipun Pan Hanxing dan Zhao Siguang berada di atas angin, mereka juga memiliki beberapa luka berdarah di tubuh mereka. Pada saat ini, susunan pedang ajaib Hong Meng Tu tiba-tiba hancur, dan Tan Yun menyingkirkan pedang terbang senjata spiritual berkualitas tinggi dengan 11 pegangan, memegang seluruh pedang sihir. Merah berapi-api Huowu, membawa cahaya pedang api sepanjang 100 kaki, dan meledak ke arah Zhao Siguang. Saat Zhao Siguang menoleh, dia memegang pedangnya untuk memblokir, tetapi pedang terbang di tangannya dipotong oleh cahaya pedang api. Oh tidak! Zhao Siguang berteriak, ditelan oleh cahaya pedang yang berapi-api, dan seluruh tubuhnya terkoyak. Pada saat ini, Pan Hanxing baru saja melarikan diri. Dengan pedang kesinyi, dia tiba-tiba merasakan bahaya mendekat di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat satu kaki dengan semburan udara, menariknya dengan keras ke arah dirinya sendiri,
dan dia tidak bisa menghindarinya. Pan Hanxing tertangkap basah, menyandarkan tangan kirinya dengan seluruh kekuatannya, menembak ke atas, dan mengenai kaki kanan Tan Yun yang ditarik ke bawah. Apa? Kaca? Kaca. Dalam teriakan Pan Hanxing, tangan kirinya menghadap ke kaki kanan yang rapuh dan menyedihkan yang ditarik oleh Tan Yun. Tiba-tiba, darah dipenuhi kabut, dan setelah jari-jari yang terputus terbang, kaki kanan Tan Yun tanpa ampun dipukul di kepala. Ledakan. Kepala Pan Hanxing meledak, dan campuran merah dan putih berserakan di tanah. Mayat tanpa kepala mematahkan kakinya dan jatuh ke genangan darah di bawah kekuatan inersia yang luar biasa. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan kesinyi memandang Tan Yun, dan kemudian melihat lagi. Tidak jauh dari sana, tulang lebih dari 2.000 orang berubah menjadi badai yang mengerikan di hati mereka. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap, Tan Yun akan membunuh lebih dari 2.700 orang dalam formasi pedang. Jangan membeku, singkirkan musuh lainnya. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, dia berubah menjadi bayangan, menebas kepala seorang gadis istana peri dewi yang bertarung dengan murid Fumai. Dalam 3 napas berikutnya, Tan Yun benar-benar membunuh 1 orang dalam 1 langkah. Setiap kali sosoknya berkedip, darah seperti pelangi, dan musuh mati. Proses pembunuhan Tan Yun sangat tenang dan sangat dingin. Pada saat ini, Namong Yukin, yang dijebak oleh Mu Mengmu, Sue Zian, dan Sangguan Bingbing, tiba-tiba melihat mayat para murid istana Shen Hunxian tidak jauh dari Tan Yun. Tidak, Namong Yukin putus asa, pemandangan yang paling tidak ingin dia lihat terjadi. Mati, semua mati. Air mata Namong Yukin mengaburkan penglihatannya, dan dia menyadari bahwa selain dirinya sendiri, tidak ada murid istana abadi yang selamat. Tan Yun, kamu sangat kejam. Namong Yukin menangis memilukan, menyebabkan Tan Yun, yang berlumuran darah musuh tidak jauh, terkejut. Mendengar suara tangisan, Tan Yun tiba-tiba menoleh, menatap Namong Yukin yang menangis dan terluka, matanya yang acuh tak acuh sedikit berubah. Pada saat ini, Mu Mengliying bergetar, sudah memegang pedang di alis Namong Yukin. Pada saat yang hampir bersamaan, kelima Suezian kembali bersama, memegang pedang mereka di leher Namong Yukin, Sangguan Bingbing memegang pedang di dada Namong Yukin. Tan Yun mengarahkan pandangannya pada Namong Yukin, berpikir untuk menyelamatkannya sebelumnya, tetapi menembus dadanya dengan pedang, tatapannya menjadi dingin lagi. Dia melihat Namong Yukin yang putus asa, tanpa belas kasihan, tidak ada gelombang. Mengca, bawa dia ke sini. Tan Yun berkata dengan dingin. Mata indah Namong Yukin dipenuhi air mata. Dia melihat mayat di pintu yang sama dengan sedih, dan berkata dengan dingin, Tan Yun, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mempermalukanku sampai aku mati. Setelah itu, tubuh Namong Yukin tiba-tiba bergegas ke depan, dia ingin pedang panjang Mu Mengki menembus dahinya. Ingin Sangguan Bingbing memegang pedang di dadanya dan menusuk jantungnya sampai mati. Dalam keadaan putus asa, dia hanya bisa memilih untuk bunuh diri, ingin mempertahankan martabat terakhirnya. Bab 456 Tapi jadi apa? Melihat adegan ini, Tan Yun merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan, dan segera dia merasa lega. Tapi Mu Mengki dan Sangguan Bingbing yang mengumpulkan pedang mereka tepat waktu, jika tidak, Namong Yukin pasti akan mati. Memanggil. Di antara jari-jari Mu Meng, ledakan kekuatan spiritual melesat ke alis Namong Yukin, memenjarakan kolam spiritualnya, dan segera, Namong Yukin menjadi wanita lemah tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Aku ingin mati, tidak ada pintu. Sue Zian bercanda, dan mengambil Namong Yukin dengan tangan kanannya dan berjalan menuju Tan Yun. Pada saat ini, para murid yang selamat dari pertempuran menentukan Huang Fu Shengzong berkumpul menuju Tan Yun. Pada saat ini, selain Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Bai Li Longtian, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Lu Ren, Sue Zian, Mu Mengbao, dan Tan Yun, 3 dari 10 murid asli Fumai masih hidup. Dari 19 murid Qimai, ada 5 yang tersisa, 15 murid Qimai, ada 5 yang tersisa. Sue Zian mendorong dengan tangan kanannya, mendorong Namong Yukin ke bawah di depan Tan Yun. Pada saat ini, Bai Li Longtian meletakkan pedangnya di leher Ruyan Chen, dan berteriak, berlututlah. Hahaha. Ruyan Chen tertawa sedih, dan segera berkata dengan muram, jika kamu ingin membunuh, bunuh. Ingin aku berlutut, tidak ada pintu. Ruyan Chen tidak meminta belas kasihan. Menurut pendapatnya, dia memiliki jalan buntu,
mengapa memohon belas kasihan? Tan Yun melirik Ru Yanchen dan menggoda, benarkah? Oke, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berubah pikiran. Tentu saja, saya juga memberi Anda pilihan. Selama kamu berlutut dan membungkuk kepada muridku yang mati dari Huang Fu Seng Song 3 kali, aku akan membiarkanmu pergi. Ru Yanchen tercengang, dan menatap Tan Yun dengan jijik. Apakah menarik bagimu untuk menggoda tuan muda ini seperti ini? Ya, jangan berpikir bahwa tuan muda ini tidak tahu apa perhitunganmu. Kamu hanya ingin untuk menggodaku dan kemudian membunuh. Apakah itu aku? Maukah kamu melepaskanku? Hahaha. Apakah kamu tuan muda yang bodoh? Menghadapi hinaan, Tan Yun dengan tenang melangkah maju, tiba-tiba mencubit leher Ru Yanchen dengan tangan kirinya, dan segera mengangkat tangan kanannya, dengan pop. Ayah! Suara renyah itu berdering dengan cepat, Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan terus menggerakkan pipi Ru Yanchen. Setelah 3 napas, Ru Yanchen membengkak menjadi kepala babi dan benar-benar tidak bisa dikenali. Ru Yanchen menatap Tan Yun dengan tatapan kanibal. Tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun tanpa ragu berkata, aku akan menghitung, dan akhirnya memberimu kesempatan lagi. Selama aku berlutut dan memberi muridku yang sudah meninggal 3 busur, aku akan melepaskanmu. Jika tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Ru Yanchen mencibir dan berkata, jika tidak, pamanmu. Tuan muda ini, kamu akan menjadi neraka jika kamu percaya. Oke, sangat bagus. Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba, dengan kuat menggenggam rambut Ru Yanchen dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke tanah, berlututlah ke Laozi. Bang! Klik. Tiba-tiba, Ru Yanchen menghadap ke bawah, tulang hidungnya pecah, dan mimisan memercik. Ah! Saat Ru Yanchen berteriak, Tan Yun menarik rambutnya dan menariknya ke atas. Kaki kanannya tiba-tiba menendang tulang kaki kirinya dan memaksanya untuk berlutut. Wah! Tan Yun memegang kepala Ru Yanchen satu demi satu dan menyentuh tanah 3 kali. Ru Yanchen mengalami sakit kepala yang hebat, menatap bintang emas, menangis dan mengerang. Tan Yun menjambak rambut Ru Yanchen dengan tangan kanannya dan menariknya ke atas. Tangan kirinya tiba-tiba menggenggam 5 jari tangan kiri Ru Yanchen, dan mematahkannya keluar. Tidak, retak. Dalam teriakan seperti babi, Tan Yun tiba-tiba mematahkan 5 jari Ru Yanchen, dan darah menyembur keluar dari tulang jari yang tebal. Oke, sekarang aku melepaskanmu. Tan Yun berkata ringan, melemparkan Ru Yanchen ke perahu roh Ru Yanchen tidak jauh. Setelah Ru Yanchen jatuh di perahu roh, menahan rasa sakit dan kebingungan, dia segera mengendarai perahu roh ke langit, dan dalam sekejap dia melarikan diri tanpa jejak, hanya raungan yang bergema di antara pegunungan. Tan Yun, kamu akan mengingat tuan muda ini bahwa suatu hari, aku akan membunuhmu sendiri. Menghadapi intimidasi, Tan Yun tersenyum, lalu membuang senyumnya, dan menatap Namong Yukin yang terbaring lemas di tanah. Pada saat ini, Namong Yukin baru saja memikirkannya. Meskipun metode Tan Yun melawan Ru Yanchen ketakutan, mata indah Huarong masih tegas, jika kamu seorang pria, jangan gunakan trik untuk mempermalukanku melawanku. Saya akui bahwa saya kalah dari Anda, bunuh jika Anda mau, tidak peduli bagaimana Anda berurusan dengan saya, Namong Yukin, tidak akan pernah memohon belas kasihan. Mendengar itu, Tan Yun tidak menjawab, tetapi memandang Mu Mengki dan yang lainnya, dan berbisik pelan, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya sendirian, tolong hindari aku. Ya, Mu Mengling mengangguk, dan pergi bersama Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya. Setelah semua orang pergi, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, mengambil napas dalam-dalam, dan berjongkok di depan Namong Yukin. Namong Yukin tiba-tiba meludahi Tan Yun yang berada di dekatnya. Wajah Tan Yun penuh. Tan Yun mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk menyeka air liur dari wajahnya, memandang Namong Yukin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, aku akan membiarkanmu pergi. Tubuh halus Namong Yukin bergetar, memikirkan kematian tragis dari keluarga yang sama, mengertakkan gigi dan menatap Tan Yun. Tan Yun menghela nafas lega dan berbisik, kamu tidak perlu menatapku seperti ini, kamu tahu, ketika kamu dan aku berada dalam konfrontasi hidup dan mati, jika aku tidak menyelamatkanmu, hidupmu akan mati, sudah lama. Sekarang, antara kamu dan aku, mengesampingkan keluhan sekte, aku hanya ingin bertanya padamu, bagaimana perasaanmu tentangku? Namong Yukin memikirkan para murid Shen Hun Siangong yang telah meninggal. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan,
dan berkata dengan dingin, "Ya, saya akui bahwa saya menyakiti Anda di Lonely Peak hari itu, saya salah. Aku juga mengakui bahwa aku memiliki perasaan yang tidak jelas untukmu. Kami jelas tidak ada hubungannya satu sama lain, tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasakan perasaan yang akrab dan asing. Terkadang, ketika aku melihatmu terluka, aku merasa sakit hati dan sulit untuk bernafas." Mendengar ini, Tan Yun gemetar dan menatap Nangong Yukin dengan bingung. "Apakah kamu merasa seperti ini padaku?" Nangong Yukin tersenyum, dia tersenyum dingin. "Saya akui, ya. Ya, tapi jadi apa? Kamu Algojo, yang membunuh begitu banyak orang di istanaku? Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan aku untuk memiliki perasaan ini. Tetapi, dengan kebencian berdarah seperti itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tan Yun, jika kamu ingin membunuhku sekarang, kamu bisa melakukannya." Nangong Yukin sangat dingin, tanpa jejak emosi di matanya yang indah. "Jika kamu tidak membunuhku hari ini, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Jika kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadamu saat aku bertemu lagi." Mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat, dan ekspresinya dengan tenang berkata, "Saya sudah memiliki jawaban yang saya inginkan, Anda bisa pergi." Setelah itu, Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, dan di antara jari-jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke tengah alis Nangong Yukin, mengangkat kurungan kolam spiritual. Wow, Nangong Yukin berubah menjadi bayangan, tersapu ke dalam kehampaan, mengorbankan perahu roh, dan mengendarai perahu roh menuju langit timur. Tan Yun diam-diam menatap perahu roh yang menghilang dari pandangannya, dan ada sentuhan kesedihan yang tidak terlihat di pupil bintangnya. Pada saat ini, di ujung langit, Nangong Yukin berjongkok di perahu roh, air mata menetes, bibir merah terangnya bergetar, dan suaranya mengandung emosi yang kompleks. "Kenapa aku harus digerakkan oleh musuh? Kenapa perasaanku padanya tidak bisa dijelaskan? Kenapa?" Bab 457 Ziyan dianiaya. Pada saat ini, Nangong Yukin berada dalam kebingungan. Dia telah menemukan banyak hal dalam 10 hari yang dia habiskan sendirian di air terjun raksasa. Dia yakin bahwa dia telah melihat wanita lain dan Tan Yun menggoda dengan alisnya, dan dia cemburu karena dia memiliki cinta yang tak dapat dijelaskan untuk Tan Yun. Pada saat itu, dia mengambil keputusan dan bersumpah untuk menyelesaikan keraguannya dan mencari tahu apakah dia memiliki kehidupan masa lalu atau kehidupan ini antara dirinya dan Tan Yun. Jadi dia kembali ke lembah sebulan yang lalu, dan untuk pertama kalinya tersenyum di depan 4 Jiang Rou. Namun, hari ini Tan Yun membawanya untuk membantai semua murid Istana Abadi. Dia membenci Tan Yun. "Tuan, apakah kamu menciummu?" Mata indah Nangong Yukin menyalahkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. "Tier gagal melindungi saudara dan saudari. Aku benar-benar minta maaf." Wow, tapi para murid tidak menyangka Tan Yun dan yang lainnya begitu kuat. Nangong Yukin sangat menyakitkan sehingga dia menghubungkan semua kesalahannya dengan dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri, sangat membenci. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan gagal melindungi teman-temannya. Dia menyeka air matanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, buku-buku jarinya memutih, dan kukunya menusuk telapak tangannya. "Tan Yun, dalam masalah antara kamu dan aku akan mematuhi sumpah. Setelah mengetahui semuanya, aku akan membunuh kamu sendiri." Pada saat yang sama, Ru Yanchen, yang melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya dari perahu roh, menjadi pucat karena kesakitan di atas perahu roh. Tulang kaki kirinya ditendang dan dipatahkan oleh Tan Yun, dan kelima jari tangan kirinya juga patah. Dalam kesakitan, dia dengan gemetar bersembunyi di ruang pelatihan perahu spiritual untuk mencegah serangan monster. Ru Yanchen berbaring di sofa di ruang pelatihan menggigil, matanya melotot, dan meraung, "Tan Yun, suatu hari, tuan muda ini akan membuatmu tidak bahagia. Suatu hari, tuan muda ini akan membuatmu Huang Fu Shengzong membayar harga yang tragis." "Tidak, aku akan mencabut Huang Fu Shengzong." Di pintu masuk Gat Burying Abyss, pada saat ini, malam tiba. "Tan Yun, ada apa?" Mu Meng tiba di depan Tan Yun yang linglung dengan ekspresi khawatir. "Ah, tidak apa-apa." Tan Yun tersenyum kecil. Mu Menggu bisa melihat bahwa Tan Yun benar dan salah. Melihat Tan Yun tidak ingin mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya lagi. Sebaliknya,
Dia berkata dengan sedih, saudara Huangfu dan yang lainnya baru saja membiarkan murid sekte saya memasuki tanah untuk perdamaian. Mereka menunggumu, ayo pergi. Juga, gadis ini, Ziyan, telah menyingkirkan semua rampasan. Dalam uji coba tanah abadi ini, kami telah memperoleh lebih dari 5.000 harta, dan ada lebih dari selusin sub-zun tingkat rendah. Petik 2. Ketika Mu Menga menyebut piala-piala ini, senyum sedih muncul di wajahnya. Bagaimanapun, nilai dari begitu banyak piala tidak diragukan lagi sangat tinggi. Jika mereka dijual menjadi batu roh, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Tan Yun mengangguk, dan berjalan ratusan kaki bersama Mu Mengqi, dan berjalan di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang merasa berat dan sedih karena kehilangan pintu yang sama. Tan Yun menghela nafas, memandang semua orang, dan berkata, orang mati sudah pergi, kamu tidak perlu terlalu sedih. Pertempuran hidup dan mati, kematian tidak bisa dihindari, saudara-saudaraku dari Huangfu Shengzong tidak mati sia-sia, kami telah membuat Xianzong abadi dan Shen Hun Xiangong membayar harga yang lebih menyakitkan. Mendengar angin, Huangfu mengangguk setuju dan berkata, apa yang dikatakan Tan Xiandi sangat benar. Tolong bergembiralah. Selanjutnya, mari kita bahas cara memasuki jurang maut untuk menjelajahi harta karun. Bagus. Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Lu Ren, Kesinyi, dan yang lainnya mengangguk setuju. Mu Menggu dan Sue Ziyan menatap Tan Yun. Pada saat ini, Huangfu mendengarkan angin dan menatap Tan Yun, dan berkata, Tan Xian, apa pendapatmu tentang masalah berburu harta karun? Tan Yun sedikit merenung, sekarang semua orang terluka, tidak mudah memasuki jurang maut untuk mencari harta karun saat ini. Maksudku, ketika semua orang sudah sembuh, kita akan memasuki jurang maut bersama-sama. Tentu saja, ini hanya lamaranku. Aku tidak akan mengganggu pilihanmu. Setelah mendengarkan orang banyak, mereka semua mengatakan bahwa semuanya akan mengikuti pengaturan Tan Yun. Setelah memusnahkan Sekte Abadi-Abadi dan para murid Istana Abadi, semua orang sekarang bersedia mengikuti perintah Tan Yun. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan kekuatan, kemampuan, dan strategi Tan Yun. Selain mengagumi Tan Yun, hanya ada penyembahan yang tersisa. Setelah itu, Tan Yun memberitahu orang-orang tentang kultivasi murid dan Mai dalam formasi harta karun ruang waktu master bermutu tinggi, dan menyarankan agar semua orang pergi ke formasi untuk memulihkan luka mereka. Semua orang mendengar kata-kata, suatu hari dalam formasi, seperti 1,5 hari di luar, dengan cara ini, pemulihan cedera akan jauh lebih cepat, jadi mereka langsung setuju. Kerumunan mengikuti Tan Yun di harta yang luar biasa dari Huangfu mendengarkan angin, dan terbang menuju hutan 300.000 mil jauhnya di timur. Dalam perjalanan ke sana, Sue Ziyan secara mengejutkan diam, dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Karena dalam 4 bulan ini, inti dari pil, rune, perangkat, formasi, jiwa suci, jiwa binatang, angin dan guntur, dan jiwa kuno, terlepas dari apakah murid 8 saluran itu hidup atau mati, dengan hasilnya, hanya para murid dari 5 jiwa tidak memiliki berita. Di bawah sinar bulan, Mu Mengya menatap mata Sue Ziyan, dia datang ke sisi Tan Yun, dan berkata seperti nyamuk, sudah lama sekali, para murid dari 5 jiwa, saya khawatir semakin banyak yang ganas, kamu bisa menghibur Ziyan. Aku dapat melihat bahwa dia sangat sedih. Dan kamu mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika dia memohon padamu, kamu tidak akan menyelamatkan 5 jiwa dan 1 baris murid, itu membuatnya merasa sedikit tidak bahagia, kamu pergi untuk menemaninya. Tan Yun mengangguk, datang ke sisi Lingzu, berdiri berdampingan dengan Sue Ziyan, menepuk pundak Sue Ziyan dengan tangan kanannya, dan berbisik, jangan sedih, gadis bodoh. Kakak ipar, Sue Ziyan tiba-tiba berbalik ke samping dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, air mata seperti banjir pembukaan gerbang, membasahi pikiran Tan Yun, kakak. Ipar, aku tahu kamu tidak mau, saya untuk menyebutkannya, seorang murid dari 5 jiwa, tetapi saya memikirkannya. Mereka mungkin bertemu secara tidak sengaja, dan saya sedih, Petik 2. Menangislah jika ingin menangis. Lebih mudah menangis. Tan Yun menghibur dengan suara rendah, dengan lembut memeluk Sue Ziyan. Seiring berjalannya waktu, Sue Ziyan berhenti menangis, pipinya merona, dan dia melepaskan pelukan Tan Yun dengan sedikit malu-malu. Apakah lukanya sakit?
Tan Yun melihat luka di tubuh Sue Ziyan dan bertanya dengan prihatin. "Iya, itu sedikit sakit." Setelah Sue Ziyan berkata, dia menyeka air matanya, dan masih memulihkan beberapa penampilan riang. "Oke, aku berteriak, dan aku tidak akan sedih lagi. Bukankah sedih menangis sekali?" Tan Yun mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menggores hidung indah Sue Ziyan. "Kakak ipar, kamu mengolok-olok orang lain, dan mereka mengabaikanmu." Sue Ziyan menggumamkan mulut kecilnya. Dia baru saja selesai berbicara, matanya yang indah dipenuhi air mata dan tersedak. "Kakak ipar, apa yang harus saya lakukan jika orang masih sedih?" Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap ke langit, dan berkata, "Bukankah kamu selalu ingin tahu rahasiaku? Oke, aku akan memberitahumu sekarang." "Iya," Sue Ziyan berkata dengan sedih, "rahasiamu, sustermu dan si Yao tahu. Terakhir kali mereka bertanya padamu, kamu bilang kamu punya waktu untuk memberitahu mereka, tapi sekarang, kamu baru ingat untuk mengatakannya." Tan Yun menatap langit berbintang yang luas, dengan ekspresi yang sedikit berbeda di matanya. "Ziyan, kamu harus ingat bahwa hal berikutnya yang akan dikatakan oleh Ipar, adalah untuk mengajarimu, jadilah kuat." Lonjakan kekuatan bab 458. "Iya," setelah Sue Ziyan menjawab, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara. "Ziyan, pernahkah kamu mendengar tentang reinkarnasi?" Suara Tan Yun rendah. "Aku pernah mendengarnya, tapi bukankah ini semua ilusi?" Sue Ziyan mengerutkan kening dan mengerutkan kening. "Ilusi?" Tan Yun tersenyum pahit, "Tentu saja tidak. Kakak ipar, apa maksudmu dengan ini?" Sue Ziyan bereaksi, "Kamu tidak pernah mengalami reinkarnasi, kan?" "Iya." Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, "Saya pernah dikutuk untuk memasuki siklus keabadian." Tan Yun tampak sedih, kecuali karena tidak memberitahu Sue Ziyan tentang identitasnya sebagai Hongmeng Supreme, semuanya diberitahukan kepadanya. Ketika Sue Ziyan mendengarkan pengalaman reinkarnasi Tan Yun dan akhir dunia, air mata menetes. Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa Tan Yun mengawasi kerabatnya di setiap kehidupan, dan meninggal dalam kesakitan yang luar biasa di depan matanya. Dan pada saat ini, kesedihan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tan Yun. "Kakak ipar, siapa musuhmu? Siapa kamu?" Sue Ziyan menyeka air matanya dan berkata dengan mata merah. "Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu lagi." Tan Yun selesai berbicara, menatap Sue Ziyan ke samping, "Ingat, kamu harus belajar menjadi kuat setiap saat." "Iya, aku ingat." Setelah Sue Ziyan berkata, Tan Yun menghibur, "Mungkin para murid dari 5 jiwa masih berkultivasi di sudut tertentu dari tanah abadi. Jika mereka tidak mati, dan sekarang kita membunuh musuh istana keabadian jiwa dan sekte keabadian abadi, hanya Namong Yukin dan Ruyan Chen yang tersisa untuk dibunuh, maka rekan-rekan siswa Anda hampir tidak akan memiliki musuh selama persidangan mendatang. Mereka akan lebih aman, bukan?" Mendengar itu, Sue Ziyan mengangguk terlebih dahulu, dan menatap Tan Yun, matanya dipenuhi dengan harapan. "Kakak ipar, apa yang kamu katakan adalah juga, saudara ipar, kamu harus berjanji kepada orang-orang bahwa jika keluargaku 5 jiwa tidak mati, hanya jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk membunuhmu, kamu tidak boleh menembak mereka, bukan?" "Oke, kakak ipar berjanji padamu." Tan Yun tersenyum. "Hehe, kakak ipar sangat baik." Sue Ziyan tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium pipi Tan Yun, tertawa dan berlari keluar dari penghalang kedap suara, dan berlari ke arah Mumeng di sisi perahu roh. Tan Yun menyentuh pipi yang dicium, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ziyan, apakah kamu dalam suasana hati yang lebih baik?" Mumeng memandang Sue Ziyan yang berseri-seri dengan gembira, bercanda. "Iya, jauh lebih baik untuk dicerahkan oleh saudara iparku." Sue Ziyan memegang lengan batu giok Mumengki dan tersenyum ying-ying. "Ziyan, kakak menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawab dengan jujur." "Kakak, katakan." Sue Ziyan menjawab. Mumeng mengerang, "Apakah kamu menyukai saudara iparmu?" Jantung Sue Ziyan berdebar kencang, dia menatap Mumengking dengan nakal, dan berkata, "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Orang-orang tidak menyukainya. Jika kamu mengatakan ini nanti, aku benar-benar marah." Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa, kan?" Mumeng tersenyum, "Gadis bau, saudari, lihat kapan kamu bisa membuat mulutmu keras." Ketika Mumengki dan Sue Ziyan sedang bermain,
Huang Fu mendengarkan angin dan bersandar di dinding perahu di sisi lain perahu roh. Kesinyi membalut lukanya, dan berkata dengan lembut, apakah itu sakit? Itu tidak sakit. Huang Fu mendengarkan angin dan menatap Kesinyi, yang berada di dekatnya, dengan cinta yang tak bisa disembunyikan di matanya. Meskipun Kesinyi tidak mengangkat kepalanya, ada rona merah di wajahnya yang cantik. Jelas, dia memperhatikan tatapan orang lain. Keesokan harinya, dini hari, perahu roh membawa semua orang ke hutan, bertemu dengan Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, dan murid dan Mei lainnya. 132 orang termasuk Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Sun Hong masih duduk bersila mundur. Tan Yun melirik kerumunan dan menemukan bahwa Zhong Wuxiao masih di tahap ke-9 dari alam jiwa janin, dan yang lainnya masih di tahap ke-9 dari alam jiwa janin, dan tidak ada yang memasuki tahap pertama dari jiwa, ranah pemurnian. Tan Yun tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, dia bertanya tentang 120 murid dan Mei lainnya yang bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid retret. Selama ketidakhadirannya, mungkin ada situasi yang tidak normal. Semua orang memberitahu Tan Yun bahwa selama periode ini, hanya ada beberapa monster tingkat 2 tanpa mata, dan monster tingkat 3 yang baru lahir, menerobos ilusi Return of All Things, dan mereka akhirnya menggunakan arai pedang 7 jiwa pengetahuan. Membunuh. Kemudian, para murid dan Mei mengetahui dari Tan Yun bahwa musuh dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi hampir sepenuhnya dibantai. Setelah kegembiraan dan kegembiraan para murid dan Mei berlalu, mereka memandang Tan Yun dan murid-murid yang terluka lainnya, dan mata mereka penuh kekaguman. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa sejak Tan Yun membawa semua orang ke sini, dia harus memperlakukan orang-orang ini sebagai teman. Selain itu, para murid dan Mei cukup bingung. Mereka ingat dengan jelas bahwa Kesinyi, murid utama jiwa suci pada saat kompetisi besar 9 Meridian, ingin membunuh kakak senior Tan, kakak senior Mu dan Sue Zian. Mengapa Tan Yun dan dia damai sekarang? Jika mereka tidak bisa mengetahuinya, semua orang mengesampingkan keraguan mereka dan berhenti berpikir. Kemudian, Tan Yun mendesak semua orang untuk duduk bersila setelah pulih dari cedera mereka dalam formasi, bersiap untuk terus membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng memakan api. Pada saat yang sama, juga menunggu naga emas dan singa untuk pulih dari cedera mereka. Sue Zian, Mu Menggu, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya duduk bersila dan mulai mundur. Terakhir kali, Tan Yun ada di sini dan hanya menelan sepertiga dari benih api Sub-Sun tingkat menengah, api sejati Qingling. Pada saat ini, dia mengambil sisa 2/3 dari api nyata roh hijau dari cincin alam semesta dan menggantung di depannya. Api Hongmeng. Tan Yun merentangkan telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba, api Hongmeng setinggi 12 kaki, yang sudah menjadi puncak urutan ketiga, keluar dari telapak tangannya, bergegas menuju api Qingling yang sebenarnya dengan gigi dan cakarnya, dan mulai menelan, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, Tan Yun menawarkan api tingkat harta karun atribut es terbaik, api nyata Lingbing, sehingga api es Hongmeng pada awal orde ketiga mulai menelan. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng dengan 1 hati dan 3 kegunaan. Saat tangan tercetak di dada, aura kaya surga dan bumi di atas hutan tiba-tiba berubah menjadi pusaran kekuatan spiritual setinggi 200 meter, berguling-guling dengan panik ke arah alis Tan Yun, dan setelah mencapai kolam spiritual, itu cepat berubah menjadi jejak. Kekuatan spiritual emas muda. 40 hari setelah pembentukan harta karun ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, nyala es Hongmeng setinggi 6 meter menelan es roh dan api asli, dan meroket ke raksasa setinggi 7 meter. Pada saat ini, ia memiliki kekuatan harta karun kelas menengah yang mencairkan es. Segera setelah itu, Tan Yun menggunakan benih api subkelas terakhir dengan atribut es, api terdalam, yang dikorbankan dari cincin alam semesta, dan memasok api es untuk terus memakannya. Setelah 1,5 bulan berlalu dalam formasi, Hongmeng Flame akhirnya menelan benih api peringkat menengah sub-senior, api sejati Qingling, dari puncak peringkat ketiga hingga tahap awal peringkat keempat. Ini berarti bahwa kekuatan api Hongmeng telah meningkat tajam, dan perangkat sub-penguasa tingkat rendah dapat langsung dibakar menjadi ketiadaan. Menjadi salah satu pembunuh kuat Tan Yun saat ini. Bab 459, apa itu pemurnian jiwa? Pada saat yang sama, api es Hongmeng juga akan, api sublevel tingkat rendah dari atribut es, sampai api Yin Xuan ditelan. Ia telah berpindah dari Xiao Cheng Orde ketiga, dan Da Cheng Orde ketiga, telah memasuki puncak Orde ketiga. Ini berarti mulai sekarang,
Hongmeng Bingyan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mencairkan harta terbaik menjadi ketiadaan secara instan. Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan, dan ada sentuhan kegembiraan di pipinya yang tampan. Dia akhirnya menyentuh penghalang kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Tetapi setelah menghitung waktu, sekarang setelah persidangan di Tanah Abadi berakhir, hanya tersisa kurang dari setengah tahun. Jika Anda ingin menyingkat jiwa janin Hongmeng ke-10 dan memasuki kesempurnaan besar alam jiwa janin, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Yun memutuskan untuk berlari ke dunia di masa depan. Pada saat ini, naga emas dan singa di lengannya sudah pulih dari luka-lukanya, meringkuk dan tertidur seperti anak kucing. Lengan kanan Bai Lilongtian masih utuh seperti sebelumnya, dan untuk lukanya, sudah lama sembuh. Mu Menggu, Sue Ziyan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Huang Futingfeng, Kesinyi, Luren, dan lainnya telah pulih dari cedera mereka. Pada saat ini, mereka telah memulihkan kekuatan mereka ke kondisi puncaknya. Di antara para jenius ini, kecuali Sue Ziyan dan Mu Mengya yang samar-samar menyentuh penghalang alam pemurnian roh, yang lain telah menyentuh penghalang alam roh pemurnian, tetapi saat ini, kurang dari setengah tahun sebelum akhir persidangan, semua orang memutuskan untuk memasuki jurang dewa yang terkubur terlebih dahulu. Perburuan harta karun adalah prioritas utama. Setelah uji coba selesai, belum terlambat untuk berlari ke dunia. Duduk bersila, Tan Yun baru saja membuka matanya dan bangkit. Sue Ziyan berlari ke arah Tan Yun dengan penuh harap. Kakak ipar, kapan kita akan berangkat ke Gat Burial Abyss? Berbicara, Sue Ziyan menunjukkan jari giok Qian, dan mengklik kepala kecil singa Dewa Naga Emas yang sedang tidur di lengan Tan Yun. Kakak ipar, pria besar itu telah sembuh sejak lama, dan sudah waktunya untuk bangun dan bekerja. Pekerjaan yang dia bicarakan secara alami berarti bahwa naga emas dan singa akan melindungi dirinya sendiri dan orang lain dan pergi ke jurang pemakaman. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, pada saat ini, Mu Meng datang ke sisi Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Xian, kamu lupa bahwa Tan Yun berkata, tunggu murid dan Mei menerobos ranah pemurnian jiwa, dan lalu pergi ke jurang para dewa yang terkubur." "Tidak, aku hanya tidak sabar." Sue Ziyan tidak menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, napas yang kuat memenuhi semua orang di sekitar. Tan Yun dan yang lainnya melihat ke samping, tetapi tidak jauh, Gongsun Ruoxi, yang duduk bersila, bergerak dengan rambut hitam, dan memancarkan nafas alam pemurnian jiwa. Dipromosikan. Wow, perasaan yang luar biasa. Mulut Cherry Sue Ziyan terbuka lebar, dan dia berseru. Huang Futingfeng, Kesinyi, dan Jun Buping menatap Gongsun Ruoxi dengan kaget. Seperti yang kita semua tahu, jika Biksu Dzogchen dari kondisi jiwa janin ingin memasuki tahap pertama dari kondisi pemurnian jiwa, mereka perlu menggunakan jiwa surgawi, jiwa bumi, jiwa kehidupan, jiwa surgawi, kebijaksanaan spiritual, semangat, kekuatan mereka sendiri, pusat, semangat, dan bahasa Inggris. Jiwa, 3 jiwa dan 7 jiwa ini, dikultivasikan menjadi jiwa janin pertama di kolam spiritual, membuat jiwa janin pertama hidup. Ini adalah pemurnian jiwa. Yang disebut pelatihan jiwa, seperti namanya, adalah untuk memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi jiwa janin di kolam spiritual. Memurnikan ke dalam jiwa janin pertama, sehingga jiwa janin pertama memiliki kehidupan, berarti melangkah ke tahap pertama dari kondisi pemurnian jiwa. Dengan analogi, jika 3 jiwa dan 7 jiwa dimurnikan menjadi 10 jiwa janin di kolam spiritual satu per satu, itu berarti bahwa beku tersebut telah memasuki alam pemurnian jiwa dengan sangat sempurna. Pada saat itu, pembudidaya Dzogchen di alam pemurnian jiwa, jika dia ingin memasuki tahap pertama alam jiwa, dia harus mengendalikan jiwa janin pertama yang keluar dari tubuh dan menyelesaikan malapetaka sebelum dia dapat dipromosikan. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, dan memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi, biksu tersebut akan memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan. Menjadi seorang yang sangat kuat, tanpa harus terbang melalui berbagai senjata ajaib. Jelas, Gongsun Ruoxi telah berada dalam formasi selama setengah tahun, dan akhirnya mengolah 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi jiwa janin pertama, dan berhasil melangkah ke tahap pertama dari ranah pemurnian jiwa. Di mata semua orang yang iri, Gongsun Ruoxi perlahan membuka matanya, merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan wajahnya yang menakjubkan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terhentikan. "Saudari Gongsun, selamat." Mu Meng terkekeh dan mengepalkan tinjunya. "Selamat,
kakak senior Gongsun, melangkah ke alam pemurnian jiwa. Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, dan yang lainnya mengepalkan tangan untuk memberi selamat. Terima kasih semuanya. Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, tiba-tiba terkejut, kakak Huang Fu, kakak senior Jun Buping, kakak senior Sangguan, mengapa kamu ada di sini? Setelah itu, Mu Meng memberitahu Gongsun Ruoxi tentang pertempuran menentukan sebelumnya dengan Shen Hun Xiangong dan Eternal Xianzong. Gongsun Ruoxi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa bersantai untuk sementara waktu. Dia tidak percaya bahwa selama retretnya, Tan Yun memimpin orang-orang untuk hampir memusnahkan dua murid sekte kuno. Kemudian, ketika Gongsun Ruoxi sedang berbicara dengan semua orang, Yu Guangwei menatap Tan Yun tanpa terlihat, matanya mengungkapkan pemujaan dan cinta yang samar-samar. Hari berikutnya, berdengung. Hampir pada saat yang sama, Luo Fan dan Song Hong duduk bersila, jubah mereka bergerak tanpa angin, dan napas berat dari ranah pemurnian jiwa membuat radius ruang 100 meter, seperti ombak yang bergulir. Pemurnian jiwa tingkat pertama, perasaan yang sangat kuat. Ketika Luo Fan tiba-tiba membuka matanya, dia tersenyum pada Song Xiang, hanya untuk menyadari bahwa Tan Yun dan yang lainnya menatapnya sambil tersenyum. Setelah itu, semua orang secara alami memberi selamat kepada mereka berdua. Tentu saja, keduanya juga sangat terkejut dengan penampilan Huang Fu Tingfeng, Lu Ren, dan lainnya. Sue Zian tersenyum dan memberitahu keduanya bahwa 3 murid sebelumnya dari sekte kuno memiliki pertempuran yang menentukan di jurang dewa yang terkubur. Ketika mereka berdua terkejut, Luo Fan tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bingung. Tan Xiandi, mengapa Kesinyi bersama kita? Iya, kakak Tan Xian. Song Hong bergema. Di antara orang-orang, Tan Yun secara alami adalah yang terkuat dengan keduanya dalam hal persahabatan. Karena itu, keduanya menanyakan keraguan Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya. Uhuk-uhuk. Tan Yun terbatuk ringan, dengan penampilan yang benar, saudara Song, saudara Luo, kami dan Kesinyi hanya bekerja sama sementara. Penguasa telah mengatakan bahwa selama persidangan, 9 meridian harus mengesampingkan pertarungan dan bertarung bersama. Musuh, jadi kita bekerja sama dengan kakak senior ke. Adapun apakah orang lain percaya atau tidak, Tan Yun tidak peduli. Bagaimanapun, dia dan Kesinyi telah sepakat bahwa mereka akan meninggalkan tempat keabadian dan kembali ke Huang Fu Sengsong. Mereka masih berpura-pura menjadi abadi. Tentu saja, Huang Fu mendengarkan Feng, Xiao Qingxuan dan yang lainnya tidak berpikir begitu. Jika memang benar seperti yang dikatakan Tan Yun, lalu mengapa Tan Yun membiarkan naga emas dan singa membunuh puluhan murid jiwa suci yang melarikan diri ke jurang dewa yang terkubur? Hanya saja tidak membunuh Kesinyi. Tan Yun tampaknya dapat melihat melalui pikiran semua orang, dan berkata, kalian semua tahu bahwa kepala jiwa suci adalah Tuan Kesinyi, dan dia ingin Kesinyi membunuhku. Tetapi aku menyelamatkannya, banyak tebakan. Adapun alasan mengapa saya tidak membunuhnya, saya tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Saya juga ingin bertanya kepada Anda semua. Ketika Anda kembali ke sekte, jangan menyebutkan bahwa saya menyelamatkannya, jangan sampai Sister Ke tidak dapat menjelaskan kepadanya, menguasai. Setelah mendengarkan, semua orang secara alami setuju, bagaimanapun juga, Tan Yun adalah penyelamat mereka. Bab 460, Memasuki Jurang. Mendengar angin, Huang Fu melirik Tan Yun sambil berpikir, dan berkata, kamu tidak perlu curiga, kamu tidak ingin saling berbohong, aku memohon pada Tan Xiandi untuk tidak membunuh Sinyi. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Kesinyi, Mu Menggu, dan Sue Zian yang tahu bahwa Huang Fu mendengarkan angin untuk menemukan alasan bagi Tan Yun. Jika ini masalahnya, Huang Fu bingung dengan angin, tetapi antara Tan Yun dan Kesinyi, karena apa yang akhirnya mengubah pertempuran. Menjadi sutra giok, dia tahu bahwa tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang pasti akan curiga. Pada bulan berikutnya, 129 orang di alam retret dan lari cepat, 128 dari mereka telah memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa satu demi satu. Yang terakhir adalah Zhongwu Xiao, dia berada di tahap ke-9 dari ranah jiwa janin sebelum mundur. Pada saat ini, dia telah memasuki kesempurnaan besar dari alam jiwa janin, dan secara samar-samar menyentuh penghalang tahap pertama dari alam pemurnian jiwa. Setelah Zhongwu Xiao membuka matanya yang indah,
Li Ying menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan Tan Yun. Ying tersenyum dan berkata, saya dipromosikan menjadi Zogchen. Tan Yun memeluk pinggang polos Zhong Wuxiao, mengangkatnya dan berbalik, dan berbisik, bayi kecilku luar biasa. Hehe, tentu saja, Zhong Wuxiao berkata dengan gembira, pipinya berlumuran awan, lembut dan menawan, tidak mau berpikir sepanjang waktu. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium kening Zhong Wuxiao. Bicara manis. Zhong Wuxiao menjulurkan lidahnya dengan nakal, dan meninggalkan pelukan Tan Yun, memegang tangan Mu Mengyu, mengobrol dengan gembira. Setelah beberapa saat, Tan Yun memanggil semua orang dengan ekspresi serius, total 278 orang. Termasuk Tan Yun, ada total 255 murid Danmei. Fu Mei adalah Huang Fu Tingfeng dan 4 murid lainnya, dan yang lainnya meninggal. 7 murid Qimai Gongsun Ruoxi dan Zhong Wuxiao. Yang lainnya meninggal. 5 murid dalam formasi, yang lain meninggal. Garis Feng Lei hanya Tukao Jun Luren, dan yang lainnya mati. Kesinyi, seorang murid Roh Kudus. Garis Jiwa Kuno, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian. Sue Zian, 5 jiwa. Pada saat ini, 1000 murid Huang Fu Shengzong berpartisipasi dalam persidangan. Kecuali kehidupan dan kematian para murid 5 jiwa dan 1 garis, sisanya semua hidup di sini-sini. Meskipun ada banyak korban, tidak dapat disangkal bahwa dibandingkan dengan 3000 kematian di Istana Shenhunxian, hanya Nangong Yukin dan 2000 Xianzong abadi yang meninggal. Hanya dalam hal sisa hidup Ruyan Chen, Huang Fu Shengzong telah mencapai kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun memandang kerumunan, alis pedangnya berkerut, ekspresinya serius, semuanya, selanjutnya kita akan pergi ke Gat Burying Abyss untuk mencari harta karun. Kecuali saudara Huang Fu dan yang lainnya, semua murid Danmei tahu tentang Feng Lei Jiaolong, jadi saya akan mengatakannya lagi hari ini. Setelah mendengar ini, Huang Fu mendengarkan Feng, Kesinyi, Xiao Qingxuan, dan Bai Li Longtian menatap Tan Yun dengan ragu. Aku tidak tahu apa yang dimaksud Feng Lei Jiaolong di mulut Tan Yun. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, 4 bulan yang lalu, ketika Ruoxi melewati Gat Burying Abyss, dia diserang oleh naga guntur angin tingkat ketiga selama masa kesengsaraan. Dan naga guntur angin ini berlari keluar dari Gat Burying Abyss. Petik 2. 5 kata, tingkat 3 melintasi periode kesengsaraan, seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam benak Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya, bersenandung. Anda harus tahu bahwa monster-monster tingkat 3, dibandingkan dengan para biksu kesempurnaan agung di alam pemurnian jiwa, hanya kuat tetapi tidak lemah. Pada saat yang sama Huang Fu mendengarkan angin, Kesinyi dan yang lainnya mengikuti Tan Yun. Para murid yang sebelumnya bersembunyi di kabut gelap Gat Burying Abyss, pada saat ini, memiliki jantung berdebar-debar dan kedinginan di punggung mereka. Jika mereka sudah lama tahu bahwa ada binatang kesusahan tingkat 3 di Gat Burying Abyss, tidak semua orang memiliki keberanian untuk tinggal di kabut gelap Gat Burying Abyss. Kan, Tan Yun memandang orang-orang yang tidak berubah, dan berkata, risiko dan manfaat hidup berdampingan. Dari jurang angin, guntur, naga, dan penguburan diri, Anda dapat yakin bahwa ada bahaya di jurang. Jika kamu mengikutiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Tentu saja, terlepas dari orang-orang besar, aku tidak bisa menjamin keselamatan semua orang. Apakah kamu ingin masuk? Kamu masih harus berhati-hati. Mendengar itu, setelah hening sejenak, semua orang menyatakan niat mereka untuk pergi. Di mata semua orang, bagaimanapun, ada harta di Abyss of Burying Gods, harta para dewa, dan harta ini fatal bagi semua orang. Semua orang memutuskan untuk mundur dari jurang jika mereka dalam bahaya. Selain itu, semua orang tahu bahwa tidak pernah ada murid percobaan yang telah menembus ke dalam jurang para dewa yang terkubur sejauh 1 juta mil, jadi jelas bahwa ada banyak hal spiritual surga dan bumi, harta surga dan bumi di jurang. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan senjata ajaib di balik kejatuhan para dewa, Anda bisa mendapatkan beberapa harta alam yang langka, bukan? Karena itu, semua orang tahu bahwa ada harimau di pegunungan dan pergi ke hutan. Karena kamu sudah memutuskan, maka kita akan pergi ke Abyss of Burying the Gods nanti. Tan Yun berkata, dan dengan murah hati berkata, saya memiliki banyak jarahan di sini. Anda dapat memilih satu sesuai dengan atribut Anda. Kemudian,
Sue Zian mengerti bahwa cincin semesta sering berkedip, dan lebih dari 4.000 senjata ajaib terbang keluar dari cincin semesta dan tergantung di kehampaan, yang cukup mengejutkan. Sue Zian tersenyum dan berkata, saya telah mengeluarkan senjata ajaib ini dengan berbagai atribut, dan yang kelas terendah juga kelas atas. Di antara mereka, sebagian besar yang kelas atas, silakan pilih. Semua orang cukup bersemangat. Anda harus tahu bahwa setelah kontes besar 9 meridian, mereka keluar dari 8 besar di daftar Wolong. Senjata di tangan mereka hanyalah harta kelas menengah yang diberikan oleh Sekte Master. Dan kemudian kata-kata Tan Yun membuat semua orang lebih bersemangat. Tan Yun tersenyum senang, aku akan memberimu senjata ajaib yang dipilih. Bagus. Terima kasih Kakak Tan. Semua orang dengan bersemangat mulai memilih senjata ajaib. Sesaat kemudian, Tan Yun secara pribadi mengemudikan kapal harta karun Huang Fu Listening to the Wind yang luar biasa, dan terbang keluar dari hutan bersama semua orang, dan berlari menuju Gat Burial Abyss sejauh 300.000 mil. 8 jam kemudian, pada jam keesokan harinya, Tan Yun mengarahkan perahu roh itu ke dalam Gat Burying Abyss secara perlahan, dan perahu roh itu hampir mendarat. Tujuan melakukan ini adalah untuk membuat nyaman bagi semua orang di kapal roh untuk melihat pemandangan di tanah dengan jelas, dan untuk menemukan eliksir dan material surgawi lainnya. Pria besar, perhatikan, perintah Tan Yun sambil mengarahkan perahu roh melewati jurang yang gelap dan berkabut. Mengaum, naga emas dan singa dewa melintas dari lengan Tan Yun, dan muncul di bahu Tan Yun, matanya berputar dengan mantap, melihat sekeliling jurang yang berangin kencang. Visibilitas semua orang dalam kabut hitam hanya 1.000 meter jauhnya, dan naga emas dan singa dapat melihat pemandangan ratusan mil jauhnya. Tan Yun mengendarai perahu roh, memperdalam ribuan mil ke dalam jurang, kabut hitam bergulung seperti ombak, dan semburan suara siulan keras datang dari ujung kabut hitam di depan. Menurut slip peta giok dari percobaan tanah abadi, semua orang mengetahui bahwa 300 mil di depan adalah pintu masuk yang sebenarnya ke jurang maut. Dikatakan bahwa pintu masuk selebar 1.000 kaki, dan setinggi puluhan juta kaki, begitu. Anda masuk, Anda akan menderita erosi dari kekuatan penghancur itu. Tan Yun melihat kembali ke kerumunan dan mengingatkan dengan ekspresi serius, semuanya sudah siap, kita akan masuk.